Simpanan guruku, novel app. 13 semakin bergairah. Tubuhku mundurkan sampai ke pojok tembok, berusaha mematung sejenak dan tidak membuat keributan, sambil menutup mulutku dengan kedua tangan. Kudengar bisikan samar-samar dari dalam yang tidak ku dengar apa yang mereka bicarakan karena terlalu pelan. Namun beberapa saat kemudian, suara yang membuat tubuhku bergidik tersebut terdengar kembali. Ku yakin mereka telah melanjutkannya kembali, tak ingin mencari tahu siapa yang sudah menghajar pintu tadi. Mereka justru kembali melanjutkannya dan Pak Sancaka tidak memperdulikan aku. Namun tidak aku pungkiri juga dengan begini perasaanku sedikit lega karena mereka tidak keluar kamar untuk memeriksa sekitar. Namun rasa penasaranku muncul kembali, bagaimana Pak Sancaka melakukan hal tersebut dengan istrinya, apa lebih menikmati dengannya atau tidak, ketika melakukan bersamanya, atau jangan-jangan Pak Sancaka lebih menikmatinya denganku. Meski cemburu setiap kali desahan tersebut terdengar mengerang, tapi tidak bisa aku pungkiri juga kalau aku juga penasaran dengan hubungan intim Pak Sancaka tersebut. Mendekatkan lagi ke pintu yang masih terbuka sedikit dan kulihat Pak Sancaka yang tidak mengenakan baju berada di atas Zahra. Kini Pak Sancaka mencium bibir Zahra dengan lembut. Zahra terlihat membalikan badannya, entap apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ketika melihat adegan itu, aku langsung menelan ludahku sendiri ketika Pak Sancaka melihat apa yang tengah diperbuat oleh Pak Sancaka kepada Zahra. Bahkan jantungku benar-benar ikut berdebar setiap Pak Sancaka mengusap lembut tubuh Zahra tersebut. Melihat hal tersebut tubuhku berkeringat dan rasa cemburu sesungguhnya telah muncul sedari tadi, meski aku juga menyadari jika aku terangsang dengan adegan yang dilakukan Pak Sancaka dengan istrinya tersebut. Membuat tubuhku bergemetar bahkan sampai bergidik. Namun lama-kelamaan melihat hubungan mereka berdua membuatku sudah tidak tahan lagi, terutama rasa cemburuku pada Pak Sancaka yang terlihat begitu menikmatinya. Sambil menundukkan kepala dan membuang napas, aku berjalan meninggalkan mereka yang masih beraktivitas. Asteris asteris asteris. Di dalam kamar aku semakin tidak bisa tidur membayangkan adegan yang dimainkan Pak Sancaka dengan istrinya. Tubuhku semakin berkeringat setiap kali mengingat Pak Sancaka memanjakan Zahra begitu lembut dan penuh hati-hati. Jujur saja aku sangat cemburu setiap kali mengingat hal tersebut, bahkan ingin sekali marah dan langsung mendobrak pintu. Namun aku sadar jika aku tidak lebih hanya simpanan Pak Sancaka yang tidak lain guru Dismaku. Ceklak, suara pintu terbuka tiba-tiba. Aku langsung menatap tajam ke arah pintu, dan terlihat Pak Sancaka masuk ke dalam kamar dengan wajah sayu, masih mengenakan kimono coklat keemasan menutupi tubuh kekarnya. Sebenarnya kaget setengah mati ketika Pak Sancaka masuk secara tiba-tiba ke kamar tanpa mengetuk terlebih dahulu. Dan bagaimana bisa ia dengan santainya menemuiku di kamar sedangkan ini berada di rumah yang ia tinggali dengan Zahra istrinya? Apa ia tidak takut kalau istrinya memergoki kami berdua di dalam kamar? Pak Sancaka masih berdiri membelakangi pintu dan kuperhatikan ia seperti tengah mengunci pintu tersebut. Menatapku dengan tatapan sayu dan mulai berjalan mendekatiku. Sedangkan aku hanya diam menatapnya yang berjalan menghampiriku. Tepat di depanku, Pak Sancaka berhenti menatap wajahku dengan tajam lalu memegang wajahku dan menengadahkan wajahku ke atas tepatnya untuk menatap wajahnya. Aku hanya bisa pasrah sambil menatap wajah Pak Sancaka yang masih terlihat serius tidak seperti biasanya. Entah mengapa kali ini rasanya biasa saja, tidak ada lagi detakan jantung yang berdebar seperti sebelum-sebelumnya.
Pak Sancaka mendekatkan wajahnya ke arahku, lalu mendaratkan bibirnya tepat di keningku. Lembut sekali rasanya, membuatku merasa jauh lebih tenang ketika bibir itu menyentuh keningku. Lalu ia melepaskan bibirnya, begitu juga dengan tangan yang memegang wajahku. Lalu kulihat Pak Sancaka duduk di sampingku sambil menarik napas panjang. "Kenapa belum tidur?" tanya Pak Sancaka terdengar datar. Kusandarkan tangan di ranjang menyangga tubuhku. "Tidak apa-apa," kataku singkat menjawab pertanyaan Pak Sancaka. "Kuharap kamu tidak cemburu dengan apa yang kamu lihat barusan." Mata Pak Sancaka menatap langit-langit. Aku melirik ke Pak Sancaka yang dengan mudahnya berkata tersebut. Dia tidak tahu betapa sakitnya aku ketika melihat ia melakukan hubungan intim dengan Zahra, meski aku tahu jika Zahra istri sah Pak Sancaka. Kulihat Pak Sancaka juga melirik ke arahku dengan tatapan teduh. Kami berdua sempat beradu mata, seperti saling berperang untuk mencari siapa yang mengalah. Lalu kulihat Pak Sancaka menarik napas panjang. "Maaf jika hal tersebut membuatmu cemburu, seharusnya aku tidak melakukan hal tersebut ketika ada kamu di rumah ini," kata Pak Sancaka yang berusaha mengalah. "Aku paham, lagian aku ini siapa? Hanya simpanan guruku," kataku datar yang sedari tadi berusaha menahan cemburu. Pak Sancaka menempelkan jarinya di bibirku. "Jangan bicara seperti itu lagi," kata Pak Sancaka sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kutangkis tangan Pak Sancaka dan kutatap tajam matanya. "Bukankah memang begitu kenyataannya? Aku tidak lain hanya sebatas simpananmu," kataku yang mulai kesal, dan napasku naik turun karena tidak tertahan lagi. Kulihat wajah Pak Sancaka saat ini terlihat menegang, seperti tengah kebingungan dan terlihat ketakutan. Sungguh baru kali ini kulihat ekspresi wajah Pak Sancaka yang terlihat tegang dan ketakutan. Mataku masih menatap tajam lelaki di sampingku tersebut dan terlihat beberapa kali ia menarik napas menenangkan dirinya. Pak Sancaka melirik ke arahku meraih tanganku dan berkata, "Maafkan aku tidak lain hanya lelaki pecundang, menjadikan muridku sebagai simpanan." Mata Pak Sancaka terlihat sayu, rasa cinta dan keegoisanku inilah yang membuatku gelap mata, "Tapi biarlah semua ini berlanjut, karena aku terlalu mencintaimu." Pak Sancaka menatapku dengan berbinar. "Hehe, rasanya ingin tersenyum kecut mendengar kata-kata Pak Sancaka tersebut. "Cinta, cinta, cinta, kenapa harus kau katana itu terus?" Aku muak mendengarnya, kataku yang sudah tidak tahan lagi dengan semua ini yang menimpahku. Pak Sancaka langsung memelukku dan menaruh kepalaku tepat di antara bahunya, sambil sesekali Pak Sancaka menghalus rambutku. "Maaf, jika cintaku hanya beban untukmu," bisik Pak Sancaka tepat di telingaku. Air mataku mulai jatuh dan mengalir ke pipi, menangisi kenyataan yang pahit ini. Mendengarku yang sesenggukan, Pak Sancaka mengangkat kepalaku sehingga berhadapan-hadapan dengan wajahnya. Tidak berkata apa-apa lagi, Pak Sancaka langsung mendaratkan bibirnya ke bibirku. Aku hanya bisa menerima sentuhan bibir itu dan merasakannya, meski terdapat kesal namun lama-kelamaan berubah menenangkan. Ikat rambutku ia lepaskan dan menggerai rambut yang tidak begitu panjang tersebut. Lalu secara perlahan Pak Sancaka membaringkan tubuhku di atas ranjang, masih dengan sentuhan bibirnya yang membuatku memejamkan mata menikmati sentuhan bibir Pak Sancaka yang lembut padaku. Kimono coklat keemasan yang ia kenakan, kini mulai dibuka yang terlihat. Tubuh bidang Pak Sancaka yang tidak mengenakan pakaian dalam apapun, lalu kimono tersebut ia lemparkan ke lantai.
Menatap tubuh bidang Pak Sancaka mengingatkan aku dengan hubungan intimnya bersama Zahra istrinya. Mengingat hal tersebut membuatku bergetar dan detak jantungku berdenyut kencang. Bersambung.